Kan hari akhir yang dimaksud di sini bukan hari moral, tapi hari kiamat. Yaumil kiamati, yaitu hari kiamat. Li'annahu, karena sesungguhnya hari kiamat itu, li'annahu, karena sesungguhnya hari kiamat itu akhirul ayyami, ayyami, ya, dan panjangin ada tasdid. Balai Makkah itu jamaknya nama hari. Yaumun satu hari, yaumani dua hari, ayyam beberapa ayyam bakar. Li'annahu, karena sesungguhnya di hari kiamat itu akhirul ayyami, disebut hari apa? Akhirul ayyami, hari terakhir dari seluruh hari. Hari terakhirnya kehidupan dunia, kiamat begitu. Disebut yaumil akhir. Hari terakhirnya kehidupan dunia, hari kiamat. Wama hum, padahal mereka itu wama hum, padahal tidaklah mereka itu bimu'minina, beriman kepada Allah. Bimu'minina, mereka beriman kepada Allah. Wa mahum, padahal mereka itu bimu'minina, tidak beriman kepada Allah. Wa mahum bimu'minina, padahal mereka itu tidak beriman kepada Allah. Dari kufur nifaq itu ayyukirra bilisanihi wa la ya'taqida biqalbihi. Kufur nifaq itu ayyukirra bilisanihi, ayyukirra bilisani wa la ya'taqida biqalbihi. Mulutnya ikrar ngaku iman, wa la ya'taqida biqalbihi, padahal dia tidak beriman. Sama seperti ayat ini, wa minan nasi, ada di golongan manusia itu sekelompok mayyakulu amanna billah, sekelompok manusia yang ngaku iman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, iman kepada hari kiamat, wa ma hum bimu'minin, padahal enggak beriman. Itu ulah munafik. Aku santri padahal bukan. Akhirnya nama santri jadi jelek. Itu kelakuan kafir. Contoh, itu kan mana nonton film sinetron, film pesantren, bohong pesantren. Mana ada pesantren terang-terangan depan guru gitu, songong. Kita aja nggak bisa terang. Ada kan film pesantren sinetron itu, mau guru songong begitu, diusir lo, bisa seenaknya. Anak santri belagu di pondok, mikir lo, tidur di tempat guru. Iya, rumah-rumah di tempat guru itu. Kobong pesantren guru bisa belagu di hadapan kiai itu. Mikir, punya sopan santun. Pesantren itu bukan pesantren, bukan cerita pesantren, bohong. Pesantren namanya film, mengklaimnya film pesantren, tapi ngajinya kagak dibahas. Masih kelas pesantren ngaji masih alif-alifan. Masih kelas pondok pesantren ngaji masih baca Quran. Kelas pondok pesantren ngaji kitab tuh. Seperti itu. Ini kan juga sinetron, bohongan gitu. Tapi jadi percaya. Akhirnya banyak yang pesantren bukan dari ilmu, dari pacar. Itu gara-gara sinetron begitu. Ya gimana dulu masa pesantren sembarangan. Akhirnya gara-gara
segelintir kelompok munafikin dengan pesantren yang bagus jadi jelek. Dikit-dikit pesantren jadi teroris dari mana? Kalau pengen tahu didikan pesantren di tanah air, lihat ulama-ulama di tanah air. Ngaco enggak? Kampung-kampung yang ada di tanah air ngaco enggak? Kiai-kiainya setelah pulang dari pondok enggak, yang ngaco orang belajar di luar, datang ke Indonesia ngacak-ngacak. Numpang di pesantren jelek gara-gara ulah dia belajarnya di mana? Belajarnya di luar negeri. Ngapain bawa ke sini? Seperti itu. Akhirnya kena pesantren merusak. Pesantren jadi sarang teroris dari mana? Dan jelas bukti anak santri itu setiap kampung cari kiainya pasti itu pesantren. Ada nggak yang nggak pesantren? Rata-rata pesantren. Teladannya tiap kampung seperti itu. Jangan. Nama pesantren jadi rusak gara-gara kelakuan orang munafik mengklaim pesantren. Sekarang banyak pesantren nggak atas nama doang tapi ilmunya sulit. Ramai-ramai pesantren Al-Quran. Wow, pesantren Al-Quran. Kalau bagus pakai Al-Quran. Pesantren Al-Quran tafsirnya nggak dibahas. Kitab tafsirnya kagak dibahas. Ya kalau memang itu pesantren basicnya Al-Quran harusnya dibahas pengajian tafsirnya. Kenapa? Rahasia dari Quran itu ada tafsirnya. Yang bisa ngejelasin rahasia ayat itu kan ilmu tafsir. Kitab tafsir kan bisa gamblang ngejelasin ayat per ayat. Asbabun nuzul itu seperti itu. Dan itu sulit. Yang ngapal Al-Quran banyak, tapi yang mau belajar ilmu tafsir susah. Sedangkan rahasianya bisa dibuka rahasia itu Quran dengan ilmu tafsir. Nah ini kita tafsir jalan minimal ini atau belajar tafsir itu. Tapi kalau kamu walaupun gak hafal Quran tapi pernah belajar kitab ini, insya Allah gak bakal ngaco menjelasin ayat Al-Quran. Karena kita udah belajarnya kepaham. Gitu. Sulit sekarang nyari. Ada ngomong tafsir. Gajinya kagak, aku ngaji tafsir, tapi gaji enggak, belum. Baik lagi, munafikin. Ngaku beriman padahal malu enggak. Lanjut lagi, wa ma'u. Ru'ya dijaga, fihi lafadhu. Ru'ya dijaga fihi di dalam lafadhu. Apa maknaman? Maknanya lafadz man menjadi jamak. Wa fi dhamiri yaqulu, dan di dalam dhamir lafadz yaqulu lafzuha apa lafadznya itu man. Ru'ya dijaga fihi di dalam lafadhu maknaman apa maknaman menjadi jamak. Jadi maksudnya banyak, bukan satu orang. Wa fi dhamiri yaqulu, dan di dalam dhamirnya lafaz yaqulu apa lafzuha itu adalah lafaznya man. Yukhadi'una, mereka yang akan menipu Allah kepada Allah. Yukhadi'una, mereka yang akan menipu atau sedang menipu, karena bil mudhari kan bukan jadi ropa, jamannya jamu mudzakkar salih. Mana ciri ropanya? Tuh wau yukhadi'una. Kan jamu mudzakkar salih adanya di mana? Di ciri ropa. Ciri ropa ada 4. Apa? Di ropnya bawa alamat adomat wawa, terus walakuan pamadomatu pada kudu alamatal. Di berapa tempat doma? 4 tempat. 1 isim berbuat, terus
Masih jamu manas, dia modal, hilang. Terus yang kedua ciri ropa itu namanya wow. Wow diem di beberapa tempat. Dua mau ada ini, so, apa ilmiahnya? Wow. Tiga dia haris, wabil asmail. Yang memudahkan saling yukhadi'una. Mereka akan menipu Allah kepada Allah. Walladzina amanu, dan kepada orang-orang yang beriman. Walladzina amanu, dan kepada orang-orang yang beriman. Bi'idhari khilafin. Tadi kan lagi masuk dengan wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Di sebagian apa? Seluruh pada diri manusia dan semua golongan manusia, ada sekelompok manusia yang karakternya yang ngaku ngomong iman kepada Allah, kepada kiamat, tapi aslinya nggak beriman. Nah, itu disebut salah satu ciri orang munafik itu begitu. Dia punya cara seperti itu tuh tujuannya untuk apa? Untuk ngecoh, untuk menipu orang beriman atau menipu Allah. Dia pikir dengan ngomong begitu bisa selamat. Dia pikir dengan ngomong begitu bisa ngebohongin Allah atau bisa ngebohongin orang-orang beriman. Oh, saya beriman. Ya kalau di kalangan agama mah ngaku ustaz padahal nggak tahu ilmu apa-apa. Itu cuma modal beli peci sama sofa di tanah abang salah-salahin gitu. Padahal itu apa-apa, udah peci doang. Oh, aku mah panggil besar. Oh, salah. Kemana Pak? Ke depan tak. Jadi imban lucon gara-gara tadi. Nama ustaz itu jelek gara-gara apa? Itu oknumnya begitu. Udah tahu makomnya bukan ustaz, ngaku-ngaku. Nggak ngaku tapi GR dipanggil ustaz. Gitu. Padahal bukan makomnya. Yukhadi'un, yang ustaz aja nggak pernah ngaku-ngaku jadi ustaz. Yukhadi'una, mereka dengan cara seperti itu mereka pikir bisa menipu Allah dan orang-orang beriman dengan cara tadi. Oh, saya beriman. Bidakhari hilafin, dengan memperlihatkan perbedaan. Bidakhari hilafin, dengan memperlihatkan perbedaan. Dengan memperlihatkan perbedaan. Terhadap keimanan, terhadap perkara, terhadap perkara abtaluhu, yang disembunyikan itu perkara, terhadap perkara abtaluhu, yang disembunyikan itu perkara, minal kufri, dari kekufurannya. Minal kufri, dari kekufuran. Tadi sebut kufur nifak itu begitu. Mulut ngaku iman, banyak. Pura-pura Islam bukan, ngaku apa? Datang ke masjid ngapain kan? Orang bukan Islam, gara-gara partai datang ke masjid nggak tahu hubungannya. Emang perlunya apa? Orang-orang partai datang ke masjid, orang-orang muslim, kalau muslim lagi iman, non muslim datang ke masjid ngapain? Ke tempat ibadah keyakinan kamu aja ke situ. Sebaliknya umat Islam ngapain datang ke gereja? Gitu. Ngapain? Perlunya apa? Kecuali kalau jadi tukang listrik jangan masalah. Tapi karyawan di situ, pekerja bukan, datang ke sono ngapain? Saya ikut-ikutan. Umat sendiri ditinggalin, umat orang lain dijaga-jaga, tipis.
Lecek. Islam. Saudara sendiri dijauhin, dimusuhin, saudara orang didekat-dekatin, begitu kan kacau. Bukan gitu caranya. Iya, tapi jangan sampai kebablasan, toleransi kebablasan. Akhirnya apa? Umat sendiri dibenci, orang yang jauh dari keyakinan kita disanjung-sanjung. Itu kan toleransi kebablasan. Toleransi bagus, tapi ada batasnya. Silahkan hormati orang yang beragama, yang tidak beragama non-muslim, tapi bukan berarti kamu boleh membenci umat Islam. Lebih salah lagi. Emang ada dalilnya? Dalam arti apa? Mendekati non-muslim, mencaci umat Islam. Emang boleh kan dalam agama? Enggak. Ya kalau kamu menjaga non-muslim, silahkan. Berarti tujuannya menjaga kafir dini. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya menjelekkan umat Islam juga. Sekarang begitu kan banyak. Sebaliknya umat Islam yang memang akur dengan saudaranya, bukan berarti semua kafir itu boleh diperangi. Lihat dulu kafir yang mana. Jadi intinya ini kekacauan yang sekarang ada di negeri kita itu kenapa? Karena keilmuan yang dangkal, karena pengetahuan yang dangkal. Akhirnya nggak tahu dulu, tiba-tiba bergaya bijaksana tapi nggak tahu cerita asal usulnya. Banyak yang begitu. Yakin harus beda. Toleransi boleh, tapi jangan sampai kebablasan. Ada batasan dalam toleransi beragama. Silakan kamu berteman dengan orang non-muslim, tapi bukan berarti kamu boleh mencaci sesama Islam. Nggak dibenarkan dalam Islam seperti itu. Eratkan hubungan kamu dengan sama muslim, jalin hubungan dengan non-muslim. Itu yang diajarkan. Hubungan dengan sama muslim tetap utuh. Hubungan yang belum terjalin dengan muslim, rangkai biar terjadi ukhuwah Islam. Itu ada ukhuwahnya. Rahmatal alamin. Gimana mau tercipta rahmatal alamin dengan non muslim akur, tapi dengan umat Islam dibenci-benci? Ajaran dari mana begitu? Rasulullah kagak ngajarin begitu. Tetap seperti itu. Hati-hati. Binal kufri. Akhirnya agama yang jadi korban acak-acakan sampai sekarang. Terlebih lagi sekarang umat Islam memang udah hilang dari hidup. Orang Kristen masih punya pemimpin dunia, ada paus. Orang Buddha masih punya pemimpin dunia. Orang Hindu masih punya pemimpin dunia. Umat Islam mana pemimpin dunianya? Adakah? Iya, makanya kenapa umat Islam acak-acakan? Kan udah kehilangan pemimpin sekarang di dunia. Iya. Kalian generasi peduli. Bagaimana cara kalian peduli terhadap generasi Islam ke depannya? Dari sekarang belajar yang benar. Siapa lagi? Kalau bukan kalian lagi yang jadi sebagai generasi cukup sekarang korban orang tua kalian. Berikan dia, berikan itu kepada gitu. Kalau SIR ngaku mengklaim janjung satu pemimpin, menjelekkan pemimpin yang lain. Cinta dengan satu ulama tapi menjelekkan ulama yang lain. Emang begitu ajaran Islam itu? Enggak. Kamu mahabbah cinta kepada satu ulama tapi membenci kepada ulama yang lain. Tapi kan ulama su, iya bukan berarti ulama su dibenci. Kalau kita menemukan ulama yang jelek kelakuannya, jauhin. Ini mah ngejauhin dia tapi ngejelekin, sama-sama aja jelek. Gimana benernya kita? Yang dianjurkan oleh Rasulullah, kita harus hati-hati dan dengan ulama-ulama yang wabutunuhum fi amrafihim. Itu ulama-ulama yang ujung-ujungnya isi perut, isi kadut, gitu. Ngajarnya itu ulama-ulama kelas multi, gitu. Hati-hati jangan sampai terpengaruh. Juga kita mah kebablasan. Ulamanya dibenci, tapi kan ada buktinya buruk, dia yang ngaji kagak. Akhirnya tiap hari jelekin ulama yang ngaji kagak. Pantas. Udah seperti orang bernapas dalam lumpur terus makin jelek. Padahal yang dijelekinnya udah taubat. Kita yang jelekin ulama nggak taubat. Akhirnya kan udah kejebak. Itu umat yang udah bernapas dalam lumpur. Kalau
Makanya dilipai benar, beragu benar. Jadi, nggak boleh ya. Jadi kita tetap bersikap khairul umur awsatuha, pertengahan. Kamu punya teman non muslim silahkan, tapi bukan dari kamu di kelas misalnya ada teman yang beda agama, yang gini tentang suka ngajarin mulu. Teman-teman yang beda agama akur, umat Islam mau digobe-gobein, saudara seiman dulu itu. Dan kata bego-bego juga lucunya pas lagi sholat, orang yang membenci sholatnya madhab ke kiblat, lu yang benci ke dia tetap sholatnya madhab ke kiblat. Kata malaikat, nggak tahu malu. Ya sama-sama madhab kiblat, ngapain dimana? Orang selama ini didendami, dibenci itu kan sholatnya madhab ke kiblat. Kamu yang benci ke orang itu sholatnya madhab ke kiblat, harusnya malu ke hadapan Allah. Kecuali kalau gini, orang yang kamu benci sholatnya madhab mula, kamu madhab ketannya, benar berarti benar saling benci. Mulai itu, saudara, kan ngaco gitu kamu malu. Udah bertahun-tahun kamu benci orang itu pada madhab kiblat tuh, di istighfar ke Allah, kita ikut diampuni dosanya. Dia baca Qurannya atas perintah Allah, atas bimbingan Rasulullah yang diajarkan oleh para guru-guru kepadanya. Itu disebut orang-orang yang sudah bernapas dalam lumpur seperti itu. Udah makin hari itu bukan makin bersih, tapi makin kotor dengan dosa kelakuannya. Karena apa? Karena dangkalnya pengetahuan dicampur sifat kufur nifaq makin mendarah-daging. Alhamdulillah. Lian fa'u supaya menolak itu munafik. Bihari khilafi memperlihatkan dengan memperlihatkan perbedaan terhadap perkara abtanuhu yang disembunyikannya itu perkara minal kufri dari sifat dari kekufurannya. Lian fa'u supaya menolak itu munafikin anhum dari orang-orang yang beriman. Ahkamahu terhadap hukum-hukum kufur, ahkamahu terhadap pirang-pirang hukum kufur, ad-dunyawiyati bangsa dunia, ad-dunyawiyati bangsa dunia. Maksudnya gini, kenapa orang munafik ngakunya beriman kepada Allah, padahal nggak beriman, ngakunya beriman kepada hari kiamat, padahal nggak beriman? Kenapa? Dia